Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga saudara sehat untuk mengikuti perkuliahan pengantar ilmu politik pertemuan ke-14 ini. Tidak terasa saudara sudah mengikuti sampai pertemuan ke-14, itu pertanda bahwa semester ganjil ini sudah akan selesai. Saudara segera mengikuti ujian akhir semester, selanjutnya saudara akan melanjutkan ke semester gasal, semester genap maksudnya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang model sistem politik dan prakteknya. Kalau minggu kemarin kita membahas sistem politik dan sistem ekonomi, sekarang model sistem politik. Ayo kita lihat bagaimana di papan terkait dengan judul tersebut. Model sistem politik dan prakteknya. Pertemuan ke-14. Mungkin dari saudara bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud model sistem politik? Karena kalau berbicara di berbagai negara, sistem politik itu sangat beragam, maksudnya modelnya. Ada A, B, C, dan selanjutnya bagaimana prakteknya, apakah konsisten dengan model tersebut. Saudara pasti yang paling sering, Pak itu loh Pak negara komunis, Pak itu loh negara fasis, Pak itu loh negara demokrasi, atau bahkan mungkin ada yang lain. Oke, kita review dulu pertemuan ke-13 kemarin, sistem politik dan ekonomi yang menimbulkan sebuah sistem yang ada hubungannya dengan politik dan ekonomi. Muncul kapitalisme, sosialisme pasar, sosialisme terencana. Semoga ini mengingatkan terhadap memori pada pertemuan ke-13 kemarin kita. Model sistem politik itu kita awali dengan ilmuwan politik menyusun model sistem politik berbeda tentang kriteria. Cartes dan Hirsch menggunakan dua kriteria siapa yang memerintah, ruang lingkup jangkauan kewenangannya. Jadi, kalau kita ingin mengetahui tentang model atau model sistem politik, maka pasti yang perlu diperbincangkan adalah siapa yang memerintah, ruang lingkup apa. Ya, tidak jauh dari dua hal ini sebetulnya, meskipun pasti model yang lain akan ada perbincangan yang lain. Maksudnya terkait dengan kriteria. Kelompok kecil beberapa orang di dalam siapa yang memerintah, maka kita mengenal oligarki, negara oligarki, otoriter, aristokrasi. Kalau di situ banyak orang yang memerintah dan ruang lingkupnya, maka kita mengenal demokrasi. Kemenangan pemerintahan mencakup semua upaya, itu adalah negara totaliter. Kewenangan pemerintah yang membiarkan, maksudnya membebaskan terhadap proses-proses yang ada, baik apa itu namanya ruang lingkup jangkauan, itu adalah liberal. Jadi berangkat dari siapa yang memerintah ruang lingkup, selanjutnya kita mengenal negara-negara yang itu negara oligarki, itu otoriter, itu aristokrasi, itu demokrasi, itu liberal. Tapi itu sebetulnya bisa-bisa demokrasi dan liberal itu menjadi satu, berbeda terkait dengan hal siapa yang memerintah dan kemudian kewenangannya. Atau bisa juga berbeda. Ayo kita bahas lebih detail. Sistem politik otokrasi tradisional ketika membahas kebaikan bersama, ini sudah agak mengerucut ya. Kebaikan bersama di dalam negara tersebut yang otokrasi tradisional, maka mencakup persamaan dan kebebasan politik individu, juga perbandingan kebutuhan material dengan moral dan kolektivisme individualisme. Sehingga berbicara otokrasi tradisional ini adalah dia yang paling diutamakan adalah kesamaan, mencakup persama dan kebebasan politik individu yang di situ relatif ada batasan-batasan. Identitas bersama
menjadi faktor primordial yang menyatukan. Jadi berbicara suku, agama, ras, dan golongan yang sebetulnya itu menjadi, kalau pada kesempatan ini itu kan menjadi masalah. Suku, agama, ras, dan antar golongan itu sering menjadi sumber konflik dan sumber macam-macamnya. Tetapi itu bagi politik autokrasi tradisional, oh ada kesamaan agama, oh ada kesamaan suku, maka kemudian mereka membuat sistem politik autokrasi tradisional. Selanjutnya kita mengenal Sultan sang pemilik sebagai identitas bersama, ada raja, ada kaisar menjadi identitas bersama. Jadi apa yang dilihat orang lain itu negatif, bagi orang yang memakai politik autokrasi tradisional itu sangat positif. Jadi sangat perspektif, berbeda. Hubungan kekuasaan bersifat pribadi negatif sebagian kecil konsensus. Autokrat raja tidak hanya simbolis tinggi, tapi nyata sebagai identitas bersama. Di sini, maka kembali lagi bahwa kepemilikan terhadap sang raja itu sangat kebanggaannya luar biasa. Kepemilikan raja pun juga besar. Intinya semuanya selesai di raja. Jadi, itu merupakan hubungan kekuasaan antara pribadi dengan yang lainnya. Legitimasi kekuasaan berdasarkan tradisi warisan. Jadi kalau berbicara ingin berkuasa di situ, maka ya saudara orang biasa tidak mungkin menjadi penguasa. Karena kewenangan legitimasi itu ya berdasarkan warisan, tradisi yang ada. Saudara melawan raja itu adalah ya melawan kekuasaan, hal yang sangat negatif. Jadi kalau berbicara di dalam sistem tradisional, autokrasi tradisional, maksudnya dalam kerajaan, tidak mungkin akan berpindah kepada manusia ataupun kelompok yang lain. Hubungan ekonomi dan politik tidak hanya politik, ekonomi pun terjadi jurang karena ia pemegang kekayaan. Petani sebagai pasar penggarap saja. Semuanya kembali kepada kerajaan dan raja. Rakyat, masyarakat biasa, petani sebagai pekerja, penggarap saja. Apakah saudara setuju atau tidak setuju? Ini adalah hal yang tergambarkan dalam autokrasi tradisional. Dan ada beberapa negara meskipun tidak banyak, itu tetap memakai autokrasi tradisional ini. Meskipun ini terkadang saudara tidak melihat secara murni pada kesempatan ini. Contoh, Bapak, itu di Belanda dan di Inggris, kerajaan apakah autokrasi tradisional? Nah, tapi saudara, tapi ada Perdana Menteri. Nah, itu yang membedakan. Sistem politik totaliter. Sistem politik totaliter menekankan konsensus total dalam masyarakat dan konfliknya. Untuk mencapai konsensus total bisa melalui indoktrinasi ideologi, pelaksanaan kekuasaan paksaan. Di situ ada berbagai paksaan-paksaan. Jadi prosesnya di doktrin terkait dengan sebuah ideologi yang sama. Dibedakan menjadi dua, komunis dan fasis. Sehingga kalau saudara mengenal komunis dan fasis, maka pasti di situ doktrin ideologinya luar biasa, begitu juga terkait dengan hal-hal yang terkait paksaan-paksaan yang ada di dalamnya. Keduanya menghendaki pengaturan bersama secara menyeluruh total atas dasar toleran dengan kelompok kecil penguasa dengan monopoli kekuasaan. Jadi di negara-negara komunis dan negara-negara fasis itu monopoli kekuasaannya luar biasa. Tetapi karena sudah disepakati bersama, ada konsensus di dalamnya, maka selanjutnya bisa berjalan. Dan kita lihat bagaimana negara-negara komunis dan fasis itu sangat menghormati sang penguasa. Menempatkan kepentingan individu lewat kepentingan partai tunggal mengatasnamakan negara dan bangsa. Komunisme sebagai pemberontakan terhadap kapitalisme dan liberalisme. Fasisme terhadap
plus komunisme. Jadi kalau berbicara komunisme, yang ditampilkan adalah mereka adalah memberontak, melawan terhadap liberal, kapitalisme, yang itu melanggar ya kepentingan pribadi, bahasanya komunisme, maka harus ditentang. Kepentingan-kepentingan yang berbau individu itu tidak diperbolehkan dalam negara komunis. Kepentingan individu tidak boleh, meskipun keberadaan komunisme sendiri sebetulnya sang penguasa, sang kekuasa itu menampilkan kekuasaan-kekuasaan kelompok kecil untuk kepentingan tersebut. Kalau fasisme terhadap ya apa yang dilawan oleh komunis plus komunisme sendiri. Jadi fasisme itu adalah melawan terhadap komunis juga, melawan liberalis, kapitalis, dan melawan terhadap komunis. Pak, bagus mana Pak? Kalau kita melihat liberalis, itu kan kelihatannya bagus ya, liberal, kapital itu kan Amerika. Itu contoh yang bagus yang harus dilawan. Mungkin ketika saudara mendengar kalimat melawan Amerika, kelihatannya bagus. Tapi ketika di situ adalah kelompok tertentu yang berkuasa dengan menampilkan seakan-akan dia simbol untuk melawan, itu menjadi masalah. Tapi sekali lagi bahwa negara-negara itu boleh memilih apakah dia negara fasis atau komunis atau liberal, kapitalis. Fasisme yang jelas berbeda. Dia plus komunisme. Dia sangat tidak setuju dengan komunisme. Komunisme di Republik Rakyat Cina, di Vietnam, Korea Utara, Albania, Kuba, ini adalah negara-negara yang pernah, bahkan Soviet, Rusia, itu pernah komunis. Tapi sekarang mereka sudah berubah. RRC negara komunis, tapi sekarang saudara coba lihat berbagai produk yang ada di dunia ini seakan-akan referensinya RRC semuanya. Jadi negara komunis tetapi ya kapitalis, tapi sekali lagi mungkin berbeda dalam kalau saudara pergi dekat ke sana. Ini adalah RRC Vietnam, Korea Utara, Albania, Kuba yang pernah memakai komunis. Fasis pernah terjadi di Jerman di bawah Hitler dengan Nazinya, luar biasa. Jadi Jerman bisa besar, tapi selanjutnya tidak bisa bertahan lama. Italia dengan Mussolini-nya, juga di Jepang, begitu juga dengan apartheid Afrika di Afrika Selatan. Ini adalah negara-negara fasis. Tentunya di Afrika Selatan, di Jepang sekarang sudah berbeda. Di Jerman pun juga sudah berbeda. Ini adalah yang pernah terjadi. Intinya bahwa sebuah negara sistem yang menggunakan model sistem politik totaliter itu selanjutnya background-nya atau ending-nya adalah kepada komunis dan fasis. Komunisme, kebaikan bersama di dalam komunisme itu sama rata, sama rasa dalam ekonomi dan sekuler, radikal terhadap agama diganti maksudnya ekonomi. Dan sekularisme dan radikal terhadap agama diganti doktrinnya. Jadi keberadaan agama nggak penting, yang penting adalah doktrin dari komunis itu sendiri. Kebebasan politik individu dan hak sipil untuk mengkritik penguasa tidak dijamin. Jadi tidak boleh saudara mengkritik penguasa, itu tidak boleh. Itu adalah hal yang sangat dilarang. Dengan menekankan kemerdekaan nasional dan bebas penindasan asing. Maka kalau saudara melihat di berbagai negara-negara komunis, yang ditampilkan adalah melawan imperialisme asing, kebebasan kemerdekaan nasional, nasionalisme yang dia tampilkan. Di satu sisi mungkin saudara, oh bagus ya Pak kalau begitu, kalau berbicara kemerdekaan nasional, nasionalisme ditampilkan, ya tapi masalahnya adalah demi kepentingan sekelompok kecil penguasa. Kepentingan individu tunduk pada kehendak partai, negara, dan bangsa, kolektivisme. Jadi sebetulnya sepintas bagus, tapi ketika kelompok kecil yang berkuasa itu menjadi masalah. Identitas bersama. Di dalam identitas bersama, komunisme mempersatukan ideologi doktriner dan eskatologis. Ideologi dijadikan tujuan dan pandangan hidup disebut agama politik. Jadi kalau dalam hal identitas bersama ini, agama politik,
ya itu maksudnya ideologi menjadi agama politik. Tidak salah kalau saudara di Indonesia selanjutnya semua ideologi dihubungkan dengan agama, karena kita pernah hidup di zaman melawan atau berhadapan dengan sistem komunisme yang menjadikan ideologi komunis sebagai agama politik. Sehingga ada beberapa kelompok yang menjadikan agamanya juga sebagai ideologi dalam hidup bernegara. Hubungan kekuasaan dimonopoli dan dilaksanakan secara sentral dengan partai tunggal, jadi tidak ada partai lain, hanya satu partai yang ada di negara komunis. Kekuasaan paksaan dilaksanakan oleh militer dan polisi negara, keberadaan militer luar biasa. Politburo, pemimpin utama, politik dan negara. Partai tunggal bersifat elitis selektif dalam proses rekrutmennya. Partai tunggalnya elitis, berbeda dengan di Indonesia, padahal siapapun bisa menjadi bagian dari penguasa dari partai politik dan bisa menjadi eksekutif dan legislatif melalui partai politik tersebut. Selanjutnya, legitimasi kekuasaan. Dasar kemenangan pemimpin dalam sistem berupa peranan sebagai ideolog, yaitu penafsir dan pelaksana ideologi doktriner. Jadi, kewenangan kekuasaan pemimpin itu menafsirkan. Jadi, kebenaran itu berdasarkan pada tafsir dari sang pemimpin, bukan berdasar pada hukum atau hukum yang sudah sangat mungkin antara pemimpin satu dengan lain di dalam sebuah negara komunis itu berbeda, tergantung apa yang menjadi tafsiran dari pelaksanaan ideologi doktriner yang ada. Hubungan politik dan ekonomi, pemerintah yang dikelola oleh partai tunggal mengendalikan kegiatan ekonomi dalam koordinasi unit ekonomi maupun pengadaan barang dan jasa, kegiatan ekonomi prakarsa individu atau swasta dilarang, rezim komunis maju kena mundur kena. Maksudnya begini, hubungan politik dan ekonomi di sini adalah semuanya dikoordinasi oleh ya partai tunggal. Partai tunggal mengendalikan segala-galanya. Ketua partai ya ketua, ayah presiden. Kan menarik bagi seorang pemimpin. Dia menjadi ketua partai, dia menjadi presiden, kan menarik. Tetapi bagi rakyat itu menjadi masalah. Sehingga sepertinya dia ingin menampilkan hal yang baik untuk sebuah negara, tetapi sebaliknya dia menampilkan hal yang sangat negatif. Kegiatan ekonomi prakarsa individu dan swasta dilarang, maksudnya saudara tidak boleh mempunyai kepemilikan apapun terhadap negara, kan seakan-akan bagi rakyat itu bagus ya, tetapi ketika dihubungkan dengan partai tunggal, penguasa tunggal atau itu menjadi masalah. Akhirnya kemudian dia maju kena, dia mundur kena. Antara idealisme manusia dengan apa yang menjadi praktek itu berbeda dengan teori yang ada, berbeda dengan kemanusiaan yang ada. Sistem politik demokrasi. Ini mungkin saudara mengenal di lebih banyak negara. Negara paling banyak menggunakan sistem politik demokrasi. Sistem politik yang berkesinambungan antara konflik dan konsensus, berpeluang perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, kelompok, dan lain-lain. Kelompok yang tidak menghancurkan sistem diakhiri dengan konsensus. Maksudnya bahwa di dalam sistem politik demokrasi itu berkonflik berbeda itu hal yang biasa. Berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa. Pertentangan itu adalah yang biasa, tapi semuanya harus diakhiri dengan konsensus, kesepakatan. Meskipun mungkin saudara, wah ini yang menjadi masalah. Tahu-tahu regulasi undang-undang juga dihadirkan karena konsensus kesepakatan. Tapi itulah karena perbedaan-perbedaan antar individu di dalam sebuah negara, kalau tidak ada konsensus kesepakatan, bisa-bisa saling menghancurkan. Kalau tidak ada kesepakatan konsensus, ya kembali kepada negara fasis atau negara komunis tadi. Negara demokrasi adalah bisa saling memahami. Tapi pada titik-titik apa itu yang selanjutnya menghadirkan perdebatan yang panjang.
Di dalam sistem politik demokrasi, kebaikan bersama, setiap individu dijamin hukum, dijamin untuk mengejar tujuan hidup, bisa gabung organisasi. Maksudnya bahwa di dalam sebuah negara demokrasi, kita tidak mengatakan demokrasi yang paling baik pada kesempatan ini, karena kita menampilkan semuanya. Nanti saudara yang memilih sendiri, bahkan negara-negara yang akan memilih memakai mana. Hukum menjadi panglimanya. Jadi aturan itu bukan di presiden, bukan di ketua partai politik, tetapi hukum. Meskipun kalau saudara melihat hukum yang ada di Indonesia, mungkin saudara ingin mengkritik saja. Pak, bagaimana hukum, misalkan, hukum perdata? Itu kan mulai dari Belanda relatif belum ada perubahan, Pak. Ataupun hukum pidana ini bla 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 bla. Sekali lagi bahwa karena ada konsensus kesepakatan di dalam hukum perdata dan pidana, mungkin belum ada kesepakatan konsensus untuk menghadirkan, sehingga kemudian belum ada perubahan. Ditunggu saudara sebagai wakil rakyat, sebagai eksekutif legislatif yang bisa menampilkan hukum yang bisa untuk semuanya. Karena ketika itu sudah diputuskan, itu sebagai jaminan seluruh warga negara, setiap individu. Sehingga siapapun tidak akan ada masalah karena dasarnya hukum, bukan takut kepada penguasa atau kekuasaan. Kalau penguasa salah, maka dia berani sang individu untuk melawan karena kebenaran di hukum. Siapapun atau individu bisa bergabung di dalam organisasi apapun, baik sosial ataupun politik, dan selanjutnya tampil menjadi pemimpin. Di dalam identitas bersama, dalam sistem politik demokrasi, yang mempersatukan adalah bersatu dalam perbedaan. The unity in diversity, itu kalimat atau labeling yang ada di Amerika. Kalau di Indonesia kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Intinya bahwa di dalam setiap negara demokrasi, perbedaan itu adalah menjadi identitas bersama. Kita memang hadir berbeda dan selanjutnya siap untuk berbeda, tetapi di situ ada konsensus dan kesepakatan. Hubungan kekuasaan, distribusi kekuasaan yang relatif merata, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, saudara sangat kental dengan Montesquieu. Ini kita pernah mempelajari pada awal-awal. Intinya bahwa keberadaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak bisa diintervensi. Mereka berjalan pada koridor masing-masing, padahal hanya masing-masing. Eksekutif legislatif bisa dihukum oleh yudikatif. Juga yudikatif selanjutnya dia sangat tergantung pada legislatif. Legislatif komunikasi dengan eksekutif dan selanjutnya. Intinya adalah tiga komponen ini adalah yang menghadirkan model sistem politik demokrasi. Legitimasi kekuasaan bersifat prosedural, rule of law yang diatur dalam konstitusi. Ini sebagaimana yang kita bahas tadi. Semua mendasarkan pada hukum. Hukum berdasarkan pada sebuah keputusan bersama, bukan individu, bukan sang penguasa, bukan raja, atau bukan presiden, bukan, tapi semuanya keputusan bersama. Jadi, rule of the law ini adalah yang paling penting dalam sebuah sistem politik demokrasi. Hubungan politik dan ekonomi, maupun kepemilikan barang dan jasa, pemerintah dan swasta ikut ambil bagian secara aktif sesuai dengan setiap porsinya. Di samping mekanisme pasar dibiarkan mengatur kegiatan ekonomi dalam hal menyangkut hidup orang banyak. Pemerintah ikut mengatur, pemerintah sebagai pihak mewakili kepentingan umum dan koordinasi unit ekonomi, sarana produksi, campur tangan pemerintah akan melahirkan konsensus. Jadi di dalam hubungan politik dan ekonomi, negara membiarkan individu-individu untuk berusaha menjalankan kepemilikan barang dan jasa. Swasta diperbolehkan hidup, tidak dilawan. Keberadaan sarana produksi itu adalah untuk kepentingan bersama, kepentingan umum. Keberadaan negara itu bisa intervensi, bukan intervensi sih, dia adalah pihak yang sebagai simbol dari rakyat. Jadi seharusnya di dalam sebuah negara, presiden, wakil rakyat, itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka adalah simbol dari rakyat itu sendiri. Kalau tidak ada kesepakatan, maka lahirlah konsensus. Jadi sebetulnya
keberadaan sang presiden, keberadaan wakil rakyat, itu ya simbol dari rakyat itu sendiri. Sehingga memperjuangkan dari aspirasinya semuanya. Jadi campur tangan pemerintah, ketika ada yang menonjol, itu selanjutnya melahirkanlah konsensus di antara pihak-pihak dan selanjutnya bisa berjalan di dalam perbedaan. Itu adalah 3 negara yang sangat mungkin terjadi dalam sebuah negara model sistem partai, sistem politiknya. Sekarang kita menjelaskan bagaimana negara berkembang. Negara berkembang pasti terpengaruh. Mungkin negara terpengaruh model sistem politik, sistem komunis, sistem fasis, dan sistem demokrasi. Itu sangat terpengaruh itu semuanya. Karena mereka mencari bentuk yang terbaik. Sistem politik sedang mencari bentuk. Jadi, contoh di Indonesia selalu berubah. Pernah komunis mau menghampiri di negara kita, bahkan fasis hampir pernah menghampiri kita. Berbicara kita negara demokrasi pun kita sangat beragam. Meskipun kita ngomong negara demokrasi Pancasila ya, tapi kiblat dari negara demokrasi Pancasila, Presiden A dekat dengan Amerika misalkan, Presiden B dekat dengan, contohlah kita nggak ngomong yang lebih yang abstrak. Kita mengenal bahwa Bung Karno dekat dengan Soviet, dengan Cina, Pak Harto dekat dengan Amerika, dan selanjutnya. Meskipun itu bukan jaminan bahwa negara kita adalah mengarah kepada itu semuanya, tapi kedekatan itu selanjutnya menghadirkan sebuah sistem, maksudnya karena kita negara Indonesia negara berkembang, mencari sistem yang terbaik. Pemerintah sangat berperan dalam mengembangkan identitas bersama dan merumuskan kebaikan bersama, serta dalam pembangunan ekonomi. Jadi, pemerintah di dalam negara, semua negara itu sangat berperan meskipun berbeda perannya tadi. Terkadang belum menemukan pola hubungan ekonomi dan politik yang paling cocok. Kehidupan partai politik juga mencari bentuk. Di sini bahwa negara berkembang adalah negara yang selalu mencari yang terbaik, meskipun di Indonesia, contoh, menjadikan demokrasi sebagai model sistem politik yang dipraktekannya. Jadi, ketiga hal tadi, kalau kita berbicara komunis, fasis, dan demokrasi, pada prakteknya ada sebagian yang tidak 100%. Tetapi ada yang 100%. Meskipun pada saat ini relatif berbagai negara yang ada di dunia ini mengarah ke demokrasi semuanya. Terjemahannya, prakteknya tidak 100% sama di antara negara-negara yang ada. Semoga ada manfaat. Semoga model-model sistem politik dan prakteknya, yang praktek dalam sebuah negara itu bisa menjadi referensi bagi saudara menatap masa depan Indonesia, menatap masa depan dunia, untuk bagaimana semuanya memperjuangkan aspirasi rakyat, mengelola sebuah negara dengan hubungan penguasa dan yang dikuasai dengan rakyat. Menarik, tetapi semuanya mencari yang terbaik untuk negerinya. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.